Mas Ciko, kalau tadi di sini Mas Adi Pray kan sudah mengatakan bahwa apakah jangan-jangan yang jadi pertimbangan atau ganjalan selama ini adalah keberadaan dari Gibran seperti itu. Bagaimana tanggapan Mas Ciko? Bagi kami ya, kalau bagi kami itu nggak masuk dalam variabel kok. Kita masih melihat bahwa presiden terpilih adalah Pak Prabowo Subianto. Dan kita tahu bahwa di dalam sistem presidensial segala kewenangan itu berada di tangan Pak Prabowo. Tapi kalau kebalikannya kita nggak tahu ya. Kalau gitu bagi ya? kami kita nggak mau sekerdil itu dalam mengambil keputusan yang besar terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, terkait dengan kehidupan rakyat, khususnya rakyat kecil yang masih harus kita sejahterakan, yang begitu banyak di seluruh pelosok di Indonesia. Dan variabel-variabelnya selama ini yang saya tahu dibicarakan oleh para senior di DPP maupun oleh Ibu itu tidak termasuk. Oke, Mas Adi Pray boleh tanggapi dari jawaban ini apa yang bisa kita artikan? Iya kan yang penting presidennya Pak Prabowo ya, nama Wapres saja nggak disebut ya, bagaimana? Ya saya kira memang PDIP tidak berubah dalam konteks persoalan politiknya dengan Jokowi dan Gibran. Jadi PDIP itu hanya mau berkoalisi dengan Prabowo Subianto, Wapres terpilihnya nanti dulu lah. Kan ini yang sepertinya kita tangkap dari jauh. Nah itulah yang sedari awal saya bilang, bagaimana cara berkoalisi itu hanya dengan presiden terpilih, sementara wakil presiden terpilihnya tidak disertakan. Ini yang saya sebut sebagai bagian dari kerumitan-kerumitan yang tidak mudah. Karena apapun, kalau Gibran, Prabowo nanti dilantik tanggal 20 Oktober misalnya, secara definitif dan secara faktual presidennya adalah Prabowo dan wakilnya adalah Gibran. Oleh karena itu, kalau betul ini terjadi koalisi, PDIP menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, itu artinya PDIP hanya mau berkoalisi dengan Prabowo, tapi tidak dengan Gibran. Bahwa yang mereka anggap presiden itu hanya Prabowo, wakil presidennya tidak. Bahkan kalau tidak salah, ada pernyataan dari elit-elit PDIP bahwa mungkin nanti foto yang terpampang itu hanya foto presiden, sementara foto wakil presiden terpilih itu tidak akan. Ya boleh saja kan elit-elit PDIP sudah menyampaikan itu secara terbuka. Nah, kalaulah memang benar, ini kan menurut Mas Adi Pray itu akan serumit itu, Bang Daniel Johan, kalau untuk PKB kira-kira nanti ketika berkoalisi akan ada pertimbangan yang menjadi ganjalan atau enggak? Kalau kita kayak mulus-mulus saja lah dukung Pak Prabowo, bagaimana Bang Daniel Johan? Ya kalau PKB nggak ada ganjalan sama sekali, ya, karena kan memang kita dengan semuanya baik, ya. Dan kita ingin, bahkan kan dalam sambutannya Pak Prabowo jelas ya bahwa beda pilihan politik bahkan di sejumlah pilkada itu kan nggak semuanya harus sama. Gitu. Tetapi ketidaksamaan dalam konteks politik semuanya harus menyatu dalam konteks kepentingan bangsa dan negara. Karena ke depan itu banyak sekali agenda-agenda yang sangat krusial yang harus banyak rintisan, banyak terobosan yang dilakukan, sehingga dengan menyatunya kekuatan itu akan semakin memuluskan jalan Indonesia keluar dari seluruh krisis ya. Meskipun nggak otomatis harus semuanya masuk kabinet misalkan, tetapi kan peran oposisi pun menjadi sangat penting karena dia memberikan pilihan alternatif sehingga menghadirkan pilihan-pilihan sehingga memberikan ruang bagi masyarakat, bagi pengamat, bagi para ahli untuk semakin mematangkan proses pembangunan ke depan. Tidak hanya satu arah, gitu. Semakin ada alternatif, juga akan semakin memberikan ruang bagi presiden, bagi pemerintah untuk memilih jalan yang terbaik. Jadi PKB nggak punya ganjalan, nggak punya apapun. Kita yang penting adalah rakyat Indonesia ke depan itu harus lebih baik ke depannya. Oke, Bang Daniel Anzar, PKB nggak ada ganjalan, makanya Pak Prabowo bisa pakai dasi warna hijau. Ketika ditanya kapan pakai dasi warna merah, di sini Mas Adi Pray itu mengatakan ini sudah ada selentingan, nggak mau pasang fotonya Gibran ini. Ini bagaimana? Ya tentu kedewasaan dan kematangan berbangsa dan bernegara kita sudah banyak diuji kok dalam rentang sejarah yang panjang 70 tahun lebih. Oleh sebab itu pastilah semua partai politik, tokoh politik punya kearifan terkait dengan perbedaan-perbedaan, kemudian residu dari
kompetisi politik dan sebagainya. Saya pun yakin demikian dengan Ibu Megawati, dengan PDIP, dengan PKB dan semuanya. Dan ini yang sedang diupayakan oleh Pak Prabowo agar kemudian bersama-sama pada saat ini kita memaknai momentum momentum pasca Pilpres ini sebagai momentum kolaboratif, momentum gotong royong. Baik. Dan hampir di semua momentum agenda pidato Pak Prabowo misalnya, Pak Prabowo selalu mengingatkan dan menyelipkan pidato terkait ada kondisi yang tidak baik-baik saja secara global dan itu harus kita tanggapi dan kita persiapkan diri untuk menghadapinya bersama-sama dan harus kompak. Kira-kira begitu, Cak. Mas Iko, ada yang perlu ditanggapi tidak? Enggak ada. Berarti itu benar nggak sih mau nggak pasang foto Gibran? Klarifikasi nih. Bagaimana itu? Oh enggak, saya belum mendengar Ya. itu, atau mungkin saya kurang bergaul di internal karena lagi sibuk mengkampanyekan Mas Pramono Anung. Oke, baik. Nah kemudian di sini sebagai penutup di sini Mas Adi Praitno, bisa dibaca nggak sih? Kadang-kadang gini, di politik itu kan kita nggak bisa memastikan ya. Bisa tiba-tiba kita anggap bergabung, pada saat diumumkan, kok partai ini nggak ada gitu. Padahal pendekatannya cukup gencar. Ya mungkin nggak ada pendekatan, tiba-tiba ada dalam kabinet. Bagaimana? Politik kita secara umum sejak 2004, presiden dipilih secara langsung sampai 2024, ada kecenderungan presiden terpilih dia merangkul pihak yang kalah. Ini bagian dari kutukan presiden minority. Jadi presiden minority itu adalah presiden terpilih tapi dukungan parlemennya lemah. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa SB juga merangkul partai politik yang kalah untuk mengamankan parlemen sehingga kebijakan politiknya di kabinet, di parlemen itu aman dan tidak ada resistensi. Begitupun dengan Jokowi, saya melihat sejak awal ketika ada resistensi dari kubu Pak Prabowo saat itu yang kalah Pilpres, partai-partai yang semula bersama dengan Prabowo seperti Golkar, seperti P3 dan PAN, perlahan dirangkul tentu untuk mengamankan kepentingan politiknya di Senayan. Dan Pak Prabowo Subianto, kalau kita total misalnya kekuatan politik pendukungnya di Pilpres itu kan cuma 48%. Tidak aman tentu saja, tidak kondusif tentu saja mengimplementasikan semua kepentingan-kepentingan politik strategisnya. Maka tidak mengherankan kalau kemudian partai seperti Nasdem, PKB dan PKS diajak sejak awal. Tinggal bagaimana PDIP ini akan dirangkul secara keseluruhan. Di awal saya mengatakan madhab politik Prabowo itu bukan hanya soal bagaimana mengonsolidasi semua kekuatan politik, tapi Pak Prabowo itu adalah seorang pemimpin yang menurut saya dia itu ingin meniadakan persoalan musuh politik. Itu yang saya sebut zero enemy bagi Prabowo. Itulah yang sepertinya dijadikan sebagai gadan bahwa ke depan persoalan ekonomi, persoalan hukum, persoalan pertumbuhan yang kemudian ini terdistribusi secara merata. Kuncinya adalah pada stabilitas politik. Stabilitas politik kuncinya adalah merangkul semua partai termasuk partai-partai yang kalah. Inilah hebatnya politik kita, Cak. Ibaratnya saya nggak tahu nyambung atau tidak dengan istilah atau falsafah politik winner takes all gitu ya, diambil semua, tapi dalam hal ini adalah partai politik. Tapi kan nggak tahu pemirsa, kita tunggu saja pertemuan dengan pertemuan. Yang tinggal belum bertemu ini memang antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Kita tunggu saja pemirsa ya.